Halo semuanya, perkenalkan nama saya Francis Sadari. Nah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan tugas kuis 2 atau verdict mengenai pengembangan program student doc menggunakan bahasa C. Nah, selama kurang lebih 15 menit ke depan, saya akan menjelaskan persoalan yang diberikan, bagaimana solusi dan rasional yang saya buat, alur eksekusi kodenya, demonstrasi jalannya program, dan hasil pengujiannya di GitHub Classroom, serta kendala apa saja sih yang saya hadapi selama proses pengerjaan ini. Nah, kita akan masuk pada persoalan utama pada tugas kuis 2 ini. Nah, kita diminta menambahkan satu fitur baru pada program Student DOM yang sudah ada, yaitu fitur DOM empty. Nah, fitur DOM empty, skenarionya jadi pada situasi tertentu yang ada pada Redmi ini yang diminta seperti ini teman-teman. Pada suatu situasi tertentu, sebuah asrama perlu dikosongkan secara keseluruhan, misalnya untuk renovasi atau ada libur panjang. Saat perintah DOM empty nama asrama ini dipanggil, semua mahasiswa saat itu menghuni asrama tersebut statusnya harus diubah menjadi unsite dan kapasitas atau jumlah penghuni dalamnya asrama kembali menjadi 0. Nah, perintah ini tidak boleh mengeluarkan output apapun ke terminal kita nanti. Nah, jadi kan teman-teman di sini ada libs dom .c, dom.h, gender.c, student.c hingga student.h. Nah, jadi pada case kali ini kita menyelesaikan masalah ini tanpa mengubah struct atau enum yang sudah disediakan. Karena itu saya memilih pendekatan pencarian secara sekuensial. Kenapa? Kenapa saya menggunakan itu? Karena pertama, saya akan mencari asrama mana yang namanya sesuai dengan input. Yang kedua, jika asramanya ketemu, saya akan mengecek satu persatu seluruh data mahasiswa. Yang ketiga, jadi ada mahasiswa yang pointer asramanya atau DOM menunjuk ke asrama yang sedang dikosongkan. Pointer tersebut saya beri dengan nilai 0. Nah, dan yang terakhir, saya akan mereset variabel residence _num pada asrama tersebut menjadi 0. Nah, jadi berikut case yang sudah hal-hal yang membuat saya memilih pendekatan sekuensial, yang dimana sekarang kita akan lanjut mengeksekusi program yang sudah kita kembangkan, yaitu pada file quiz2_1.c. Nah, programnya ini berjalan di dalam sebuah infinity loop atau while 1 yang akan terus membaca baris input dari standar input menggunakan fgets. Setiap input kemudian dipisahkan dengan berdasarkan karakter hashtag menggunakan fungsi strtalk. Nah, semua fitur pendahulu seperti misalnya student add, aside student, dan movement student hingga DOM empty bisa tetap berjalan dengan normal. Dan fokus kita pada pada program kali ini ada pada kode else if string compare token DOM empty sama dengan 0. Nah, berikut adalah alur eksekusinya teman-teman. Jadi program akan mengambil argumen kedua, yaitu nama asrama target atau target DOM menggunakan strtalk 0 hashtag. Nah, terdapat looping pertama, yaitu for integer j sama dengan 0, j lebih kecil dari DOM_count, dan j++ untuk mencari asrama di array DOMs. Nah, jika string compare mengembalikan nilai 0,
artinya asrama target ditemukan. Di dalam kondisi tersebut terdapat looping kedua yang akan mencari array seluruh array student. Jadi kita akan memvalidasi pada looping kali ini. Jadi di sini saya menggunakan kondisi if student index.dorm tidak sama dengan 0 dan string compare student index.dorm name target dorm sama dengan 0. Nah, validasi tidak sama dengan 0 ini sangat penting. Kenapa? Jika saya tidak mengecek apakah mahasiswa tersebut sudah punya asrama atau belum dan langsung mengecek name, program akan mengalami signifikan fault karena mencoba mengakses memori yang 0. Nah, jika kondisinya cocok, maka student index dorm sama dengan 0, yang berarti mahasiswa tersebut resmi unpsych atau tidak berasrama lagi. Nah, setelah keseluruhan baris mahasiswa diperiksa, dorm J residence underscore 0 sama dengan 0 ini akan dieksekusi untuk mereset jumlah penghuni asrama. Nah, lalu untuk membuktikan bahwa logika tadi berjalan dengan baik, kini saya akan mendemonstrasikan program ini menggunakan test case yang sudah ditentukan pada file readme. Jadi kali ini kita akan ngerun si program ini sesuai dengan input yang sudah disediakan oleh file readme kita. Nah, lalu kita akan compile si program ini. Lalu kita akan mengerunnya dengan ./program. Nah, lalu kita akan memasukkan input yaitu student hingga ke dorm print all yang pertama. Kita akan menggunakan input ini. Nah, bisa kita lihat di sini sebelum fitur dorm empty kita panggil, asrama Antioquia dihuni oleh 4 orang, yaitu Dio, Marudut, Jusas, Istonomi, dan asrama Mamre yang dihuni oleh 3 orang atau Tuani, Mikael, dan Bobby. Nah, sekarang kita akan menginput dorm empty hingga empty Antioquia. Lalu kita akan mencetak kembali detailnya dengan print student all detail dan print dorm all detail. Lalu kita akan berhentikan programnya dengan tanda triple dash. Nah, mari kita lihat outputnya nih teman-teman. Jadi sebelumnya si Antioquia ini asrama Antioquia sekarang memiliki penghuninya 0. Sebelum kita masukkan tadi dorm empty Antioquia, sebelumnya ada 4 dan sekarang itu ada 0. Nah, mahasiswa atas nama Dino, Marudut, Jusas, dan Estomihi yang tadinya berada di asrama Antioquia sekarang status jumbersnya berubah menjadi unpsych. Nah, sementara itu penghuni asrama Mamre tidak terpengaruh sama sekali dan jumlah penghuninya tetap 3 dan tidak ada output tambahan yang saat eksekusi dorm empty tadi teman-teman. Nah, karena kita lihat di sini juga output yang diharapkan itu juga sudah sesuai, kita selanjutnya saya akan menunjukkan hasil push kode ini ke repository GitHub Classroom teman-teman. Kita akan buka ya.
Maaf teman-teman, tadi sebelumnya kita belum membukanya. Nah, seperti yang bisa dilihat di layar bahwa workflow saya menunjukkan hasil push kode ini ditunjukkan dengan lambang centang hijau. Nah, bisa kita lihat di bawah, berarti algoritma yang artinya itu atau grading kita itu berhasil dan berjalan dengan baik. Semua tes yang diberikan pada test case mendapatkan centang hijau dan saya mendapatkan grading nilai maksimal yaitu 100/100 teman-teman. Nah, poin ini memverifikasi minta 100/100. Nah, ini teman-teman. Nah, ini menunjukkan bahwa program atau code yang sudah kita buat itu mampu mengatasi masalah yang sudah kita kembalikan kembali. Namun bisa kita lihat sebelumnya bahwa saya sudah mempush kode yang sudah saya buat sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kali percobaan mempush dari kode saya dan 5 gagal. Nah, selama pengerjaan tugas ini ada beberapa kendala yang saya hadapi, yaitu pada awalnya aku sempat mengalami segmentation fault atau yang seperti saya katakan tadi, karena aku lupa memeriksa kondisi apakah si student index DOM yang tadi sudah terisi atau belum, apakah bernilai 0, karena mengakses property name dari pointer yang kosong akan menyebabkan crash pada bahasa C. Nah, lalu mengingat kembali bahwa student index.dom adalah sebuah pointer ke dalam array DOMs, aku kurang berhati-hati saat mengubah nilainya karena menyadari bahwa mengubahnya menjadi 0 mungkin lebih aman dan lebih efisien daripada menghapus datanya teman-teman. Nah, demikianlah presentasi saya untuk penyelesaian masalah quiz 2 vertik. Semua fungsionalitas mulai dari penambahan entitas, relokasi hingga pengosongan asrama telah berjalan sesuai dengan spesifikasi yang diminta pada tugas readme pada tugas yang ada pada file readme tanpa mengubah struktur pada data aslinya. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih.